Ya, jadi kita kembali ke dasar dulu. Patologi anatomi itu dari kata patologi. Ya, patologi itu ilmu yang mempelajari tentang semua penyakit. Tentang penyakit dari kata pathos dan logos. Pathos itu penyakit, logos itu ilmu tentang yang terkenal sebagai bapak patologi adalah Rudolf Virchow. Karena Rudolf Virchow ini tokoh yang mengatakan pada zamannya itu bahwa penyakit itu berasal dari kelainan sel. Pada zaman itu orang-orang kalau sakit, misalnya sakit kusta, misalnya tipes, misalnya kanker, mereka mengatakan itu kutukan. Mereka bilang itu adalah satu kutukan penyakit yang dari atas yang tiba-tiba muncul. Lalu Rudolf Virchow ini menjelaskan bahwa semua kelainan itu dari tingkat sel. Oleh karena itu dia dikenal sebagai bapak patologi. Nah, secara garis besar patologi anatomi itu mempelajari kanker. Kita bedakan nanti sitologi yang tadi kita akan pelajari dan histopatologi untuk jaringan. Ya. Sitologi ini ilmu yang mempelajari tentang sel. Nanti ada 4 jenis yang kamu akan pelajari di sitologi. Yang pertama, sel yang terlepas sendiri, eksfoliatif. Dia terlepas sendiri ke dalam cairan sehingga kita bisa pelajari, kita bisa amati, kita bisa periksa cairannya. Yang kedua, yang disedot jarum. Jadi kita tarik cairannya dengan jarum, baru kita bisa lihat ini. Yang ketiga, yang dicetak di slide. Dicetak di slide itu misalnya pada luka terbuka. Luka terbuka, kalau luka disuntikan sakit ya. Jadi cukup kita tempelkan slide, dia sudah terprint namanya, terimprint di slide-nya. Itu bisa kita amati ya. Kalau kita tidak mendapatkan itu baru kita suntik. Tapi pada umumnya luka terbuka yang tidak sembuh-sembuh itu kalau disuntikan sakit nyeri. Jadi kita cukup tempelkan. Dan yang keempat, dikerok, scraping. Dikerok itu permukaannya kita kerok. Misalnya pada pap smear itu kita menggunakan teknik kerokan. Kenapa dikerok? Karena permukaan itu biasanya masih cepat halus, memang kadang bisa berdarah, tapi tidak sampai kita memperlukan tindakan. Oke, sekarang hari ini kita belajar tentang FNAB, Fine Needle Aspiration Biopsy. Beberapa yang sudah praktikum mungkin sudah pernah lihat FNAB. Ini bahasa Indonesianya biopsi aspirasi jarum halus, ya, belajar. Biopsi aspirasi jarum halus itu adalah tindakan mengambil cairan isi suatu jaringan tubuh atau kelainan organ dengan menggunakan jarum halus. Tindakan mengambil isi suatu jaringan tubuh atau kelainan organ dengan menggunakan jarum halus. Jadi tumornya sudah jelas, posisinya jelas, kita ambil cairan pakai jarum kecil saja. Nanti berbeda dengan biopsi. Fine Needle Aspiration Biopsy berbeda dengan biopsi. Kalau biopsi saja dia menggunakan forceps. Forceps itu seperti alat yang ujungnya seperti mulut atau bisa menggigit. Mulutnya akan digigit, dicubit, diambil sedikit. Nah, tentunya lebih sakit, lebih berdarah, tapi jaringannya lebih banyak. Kalau jarum kita tinggal sedot saja, ya, jauh lebih tidak menimbulkan kerusakan jaringan. Kapan kita boleh PKNP? Kalau kita bisa melokalisir lembut.
Jadi nodul atau tumor itu bisa terlihat atau teraba dengan jelas. Terlihat itu bisa terlihat oleh kasat mata, bisa juga terlihat oleh radiologis. Di USG bisa kelihatan, di scan bisa kelihatan, dan bisa. Tetapi kalau pasien datang hanya mengeluh nyeri tanpa ada gejala, tidak bisa diobati. Kadang-kadang ada yang nyeri leher, tapi tidak ada gejala, tidak ada yang bisa diobati. Karena benjolan itu bisa menimbulkan nyeri, bisa juga tidak. Nyeri itu bisa ada benjolan, bisa juga tidak. Ya, jadi kita harus bedakan yang jelas harus ada benjolan yang kita raba. Kalau tidak bisa kita raba, kita pakai USG, di USG, baru kita. Benjolan itu bisa terletak di permukaan tubuh, di permukaan, teraba, di leher, di ketiak, payudara, semua teraba, atau di dalam tubuh. Paru-paru tidak raba dari luar, lepar, hati tidak raba dari luar, usus tidak raba dari luar, tapi bisa di USG, di scan. Jadi kita dengan peralatan radiologi kita bisa ambil, ya. Ini di dalam leher. Ini adalah kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening. Biasanya pasien itu akan mengeluh sering nyeri di daerah kepala seperti tertarik. Terkadang disertai demam. Jadi kita bisa ambil. Kalau teraba seperti ini, kita bisa langsung ambil. Ya, kalau dia tidak terlalu teraba, kita bisa USG dulu untuk memastikan posisinya benjolannya ini seberapa dekat dengan pembuluh darah. Karena kalau dia terlalu kecil benjolannya, pembuluh darahnya lebih besar dan dekat, lebih beresiko untuk divaksin. Kalau benjolannya ini bisa kita ambil. Kelenjar getah bening, pasti nanti akan ketemu banyak pasien seperti ini. Kadang satu, kadang di dua sisi, kadang di belakang telinga, kadang bisa dua menumpuk, macam-macam ya. Jenis yang paling sering adalah TBC kelenjar. Ini gondok. Ini pasien gondok. Ciri khasnya gondok itu kalau dia menelan, dia ikut gerakan. Kalau dia suruh menelan, ikut naik turun. Seperti kita menelan. Nah, gondok ini ada tipe yang tidak toksik, ada tipe yang toksik. Yang tidak toksik itu istilahnya kalau kita bilang tidak beracun. Ada gondok yang beracun. Beracun itu artinya dia hormonnya tinggi. Tandanya biasa pasien itu gemeteran. Terus matanya menonjol keluar, sering berdebar-debar, susah tidur, ya. Nah, seperti itu. Kalau pasien ada keluar seperti itu, hati-hati pada saat menusuk karena kalau kamu asisten untuk pasien seperti itu, begitu dia keluar darah harus tekan cepat-cepat. Karena kalau darahnya dibiarkan banyak, dia akan banyak motornya. Dan kalau dia hormonnya masuk ke pembuluh darah, namanya thyroid storm. Jadi badai hormon thyroid, pasiennya akan bergerak sekali, berdebar-debar sekali, kadang-kadang sampai pingsan. Yaitu biasanya kita cek dulu kalau pasien itu ada gejala seperti thyroid, kita tes dengan gemeteran, kadar hormonnya tinggi, pengambilannya harus cepat dan cepat. Ini banyak juga pasien seperti ini. Nah, ini juga ini yang saya bilang tai lalat ganas. Tai lalat ganas itu secara teori tidak boleh di FNAP. Kenapa? Karena dia cepat sekali menyebar. Begitu dia terbuka sedikit pembuluh darah, selnya masuk, dia akan pergi ke otak. Ya. Jadi ada dua yang kita tidak FNAP. Yang nomor dua adalah tumor ovarium yang kista.
Kalau kista payudara bisa kita sedot, kista hati bisa kita sedot, tapi kista di ovarium karena biasa ukurannya cukup besar, ketika dicas kapsul kistanya, cairannya akan menyebar ke dalam perut. Nah, itu bisa lengket di mana-mana, nanti operasinya sulit. Jadi itu yang sebenarnya tidak diefektif. Yang lain, modul lain boleh. Modul apa aja boleh, kecuali ini melanoma, ovarium kystic, dan yang resiko perdarahannya besar. Apa resiko perdarahan besar itu? Dia nempel di pembuluh darah. Misalnya tumor di paru, tapi di dekatnya pembuluh darah aorta tidak bisa kita cari. Karena kalau kena aortanya, pecah aortanya, pasiennya nggak bisa ditolong. Yang kedua, di sini, di leher sini, kalau kamu raba, di sini ada denyut kamu, ya. Kalau tumornya kecil, benjolannya kecil, pembuluh darahnya kan biasa pasien gugus kan selalu yang rata-rata pasien diperiksa gitu ya. Ini akan jedek. Nah kalau dia terlalu beresiko kita tidak ambil karena ini kalau kena arteri mungkin tuh dia cairannya. Nah itu biasanya si pasien tambah gugup tambah dia itu kita harus berhati-hati. Yang ketiga, kalau pasien mengkonsumsi obat pengingkar darah, kita harus berhati-hati. Alatnya, nah nanti saya akan jarum disposable itu 25 G. B itu gauge ya, gauge. Panjangnya 1 inci. Yang sudah pernah FNAB siapa? Ya, ambilkan saya jarum sama spike-nya sama aspirator. Yang mana ada katanya jarum, spike sama aspirator. Ya berdua kan. Jarum, spike sama aspirator bisa. Tapi kamu lihat ya, jarumnya yang pendek sama yang panjang ya. Tapi kamu lihat jarum ini sangat kecil sebenarnya. Diameternya itu cuma 0,5 mili, jadi 1 mili separuhnya itu kecil sekali. Jadi pasien itu relatif sebenarnya tidak terlalu terasa sakit. Tapi karena alat kita dengan spike yang besar, pasien takut. Tapi sebenarnya tidak sakit. Kecuali gejalanya memang lagi radang. Kunci dan cetak dulu ya. Di biopsi disedot sendiri. mana dia? Mana? Cukur. Ya.
Nah, jalurnya ini nih ya. Kamu bisa lihat. Ini kasih lihat. Seri. Wih, pegang. Nah, Ini ada kameranya. Kalau saya mengaktifkan kameranya sudah bisa begini. Bisa ya? Foto. Kameranya harusnya bisa sih. Bisa harus coba. Ya. Kamera. Oh ini nah. Oh ya. Di mirror gimana? Karena tulisannya jadi terbalik. Tuh. Masih mirror. Nah, mirror dulu. Pengaturan dari bawaan. Bisa itu WhatsApp tak kira. Kamera saya. Bisa mirror ya? Kalau di TikTok kok bisa mirror? Ini gini. Kelihatan nggak 25 gini? Iya kan. 25 gini, tapi gini harus. video SM. Itu ya 25 G kan? Ya. 0,5 kali 25 mm. Ya. Artinya diameternya 0,5, panjangnya 25 mm. Ya. Ini ya. Ya. 25 G Kali 90. kali 90. Ya, artinya dia ukuran 25 G ya, yang panjangnya 90 ya, 3,5 mili ya. Diameternya sama 0,5. Nah, untuk anak-anak biasanya kan kalau dia dewasa, dia berani, anak-anak kulitnya lebih halus, lebih kecil, jadi kita pakai jarum yang lebih kecil ya. Kita pakai yang 26 G ini panjangnya cuma 13 cm. 13 cm ya. Diameternya 0,45 ya. Kemudian alat yang dipakai seperti ini. 20 mili.
Ya, buka aja pasien. Semua takut. Ini yang bikin pasien jadi takut. Apa? Karena dia besar. Jadi kenteng terakhir. Ya, 20 mili. Jadi dia takut pasiennya, padahal tidak terasa. Kemudian ini namanya aspirator. Ya, oke. Aspirator. Ini aspirator ini kita buat dari produk lokal Indonesia, dibuat di tukang bubut. Jadi presisinya agak sedikit berbeda. Kalau yang aslinya itu dari Jerman, harganya 1 biji 10 juta. Jadi daripada sangat mahal, kita buat yang buatan lokal ini harganya cuma 1 juta. Kita juga 6 juta. Saya lupa ini cara pasangnya. Cara pasangnya. Masih boleh. Terus dia masuk. Oke. Susah bikin kontennya. Nah ini kamu lihat ada bolongan, ya bolongan ini ya. Ini kan bisa dinaik turunkan. Ini ada sayapnya kan? Iya, benar. Ini ada sayapnya. Sayapnya itu dimasukkan tas di Bawah. ya, ini ya kan? Nekat dia sudah. Nah, itu ya. Ini tidak jatuh ya. Jadi kita bisa tarik dia. Sedihnya. Oke. Jadi saat pasien itu diaspirasi, ini bisa ditarik. Nah, dia akan, karena vakum di dalam, dia akan kembali lagi waktu kita tarik. Tapi kalau kita kena pembuluh darah, saat itu masuk lambung darah yang keluar. Oke. Ini operasi. Itu aja alatnya sederhana. Kalau ini kamu pasti sudah tahu ini. Ini apa ini? Slide. Ini tahu kan? Balikin rumah gitu. Kayak ini aja. Nah, nanti kita pakai lagi. Sudah? Ya, sudah. Sekarang objek gelas objek, aspirator, untuk aspirasi, dan kapas lampu dan plaster untuk kalau dia sudah diambil ke kapas. Ya. Nah ini yang asli dari Jerman, lebih presisi. Terus ini ada dibuat untuk yang kidal maupun yang kina. Kalau yang di sini belinya yang kina, karena saya kidal tapi saya pakai juga. Ada satu alat yang kidal, karena tutupannya yang ini arahnya di dalam, ya. Masukkannya kan begini. Ya, kalau tangan kanan begini, kalau saya kan kidal saya begini, jadi ininya di luar agak sulit. Harusnya dia posisi. Ini alat aslinya. Nah ini cara pengambilannya ya. Jalur masuk. Bentar, saya tunjukkan langsung aja. Nanti kita belajar dulu. Ini jalur masuk. Cara yang B kita tarik, kita buat paku, baru kita maju mundurkan, baru kita potong. Bentar. Nah ini dia. Oke, kita lihat ya. Nah itu jarum masuk, lihat jarumnya. Nah itu jarum panjang yang kita pakai, itu masuk ke hati. Itu hepar itu bagian hati. Ya. Nah,
Itu di bagian permukaannya karena hatinya sirosis keras. Jadi karena ini jarum sudah siap. Jarum dulu. Itu bisa dua teknik, jarum dulu bisa langsung dipasang juga bisa. Ya, sudah selesai sudah? Iya. Oke. Oke. Ya, ngerti ya? Jarum masuk, kadang-kadang dicacah, kadang tidak. Jarumnya, kalau untuk jarum panjang begitu, ini dipasang belakangan. Tapi untuk jarum pendek sebaiknya langsung dipasang. Ya. Nah, kalau yang ini jarum pendek kita langsung pasang spike-nya di spike. Jarumnya kita langsung pasang di spike. Kalau jarum panjang tadi, jarumnya dimasukkan dulu, kita pasang dulu. Kenapa kita bedakan cara itu? Karena kalau jarum pendek ini kan relatif dia lebih stabil. Antara jarak antara ini kalau dikasih jarum kan tidak terlalu jauh. Tapi kalau jarum panjang kan jauh. Jauh itu kan berarti jarak untuk mengukurnya kan jauh sekali. Ya. Jadi kita pasang jarumnya dulu pas baru kita. Tapi kalau jarum pendek ini kan dekat aja. Bisa langsung. Yang di leher gampang, bisa diambil cairannya. Oke. Tadi demonstrasi yang di video kamu sudah lihat caranya kan? Ya, seperti itulah. Jadi kita tidak usah demo dibuat lagi. Kelihatan sudah ya? Lalu satu berapa persen tadi yang teriak? Tapi kalau di pasien nggak boleh ya? Ya. Oke. Kemudian bagaimana pengambilan sampelnya sulit deh. Jadi tidak mungkin kita ambil 2-3 kali diulang kan, kecuali terpaksa. Tapi masih bisa. Tapi untuk pasien-pasien tumor hati, tumor paru, kalau disuntik 2 kali kan kasihan. Sakit kan? Kelihatan kan itu kelihatan agak nyeri kan dia. Dalam masuknya. Untuk pasien anak-anak tidak bisa diambil 2 kali karena berontak biasanya. Ya. Nah, kita harus memperlakukan slide-nya dengan hati-hati. Jadi pewarnaannya itu, oh ya satu lagi, kamu nanti akan melihat beberapa dokter dengan teknik yang berbeda. Beberapa dokter dengan teknik yang berbeda. Nah ini slide ya, Ada yang dokter itu menggunakan teknik begini. Ini ada cairan di sini, di sisi-sisinya ada cairan. Ada dokter yang menggunakan teknik gitu. Nah, ada juga yang begini, ini. Oke, ada juga yang begini. Saya nggak bisa darah tepi, ya. Saya bukan darah tepi begini. Oke, ada juga yang begini, ya. Begini diputar. Pada prinsipnya semua sama, ya. Semua sama. Mau langsung atau begini diputar sama. Yang penting adalah tebusan itu cukup tipis. Ya, jadi nanti kamu akan lihat untuk tekniknya caranya berbeda, itu sebenarnya prinsipnya sama yang penting dia. Oke. Ya. Gak bisa ya Yesus. Ada beberapa pewarnaan, bisa pewarnaan yang cepat, bisa pewarnaan yang lambat. Pewarnaan yang cepat itu dengan fiksasi kering. Jadi
Slide yang tadi kita biarkan kering dulu, kalau perlu kita hair dryer supaya dia kering, baru kita warnai. Nah, yang direkomendasikan adalah pewarnaan retic staining yang kamu akan lihat di belakang, yang di praktikum. Tapi pewarnaan yang paling bagus sebenarnya adalah dengan pewarnaan Papanicolo. Pewarnaan Papanicolo itu setelah dia dibuat besar, dimasukkan ke alkohol 95%. Tapi prosesnya agak lama dan step-step untuk pewarnaannya panjang. Jadi pewarnaan ini tidak begitu disukai karena stepnya lama. Kalau pewarnaan retic ini hanya memerlukan 3 tempat sama air, selesai dalam waktu 15 menit selesai. Teknik fiksasi kering dan teknik fiksasi basah. Bedanya apa? Ini deh, kalau fiksasi kering itu ibaratnya kamu menggoreng telur. Kalau kamu menggoreng telur, otomatis kuning telur dan putih telurnya membesar kan, dibandingkan bentuk telur aslinya kan. Ya. Kalau kamu rebus telur, bentuknya tetap sama kan. Nah, fiksasi basah itu seperti merebus telur. Jadi selnya itu tidak akan bengkak-bengkak. Ukurannya akan seperti ukuran sel yang seharusnya. Kalau kita pakai fiksasi kering di hair selnya itu akan besar-besar. Seperti kita menggoreng karena dipanaskan. Ya. Nah, ini yang kamu akan kerjakan. Ini harus bisa semuanya nanti ya, sampai lulus pun sudah harus bisa. Pertama, begitu dia sudah kering, dikasih hair dryer, masukkan di metanol. Lalu kita fiksasi ini sekitar 1 menit. Kemudian dimasukkan ke larutan eosin, methylene blue, air, selesai. Ya, itu aja. Metanol, kemudian dibiarkan metanol 1 menit, biarkan kering, masukkan eosin 1 menit, solusi 1 menit, air, selesai. Kalau pewarnaan ini baru cukup 20 celup aja, 20 celup. Oke, ini ada celupnya berapa? Nah, ini sampel dipulas pada slide. Slide dikeringkan di udara, pakai metanol 10 celup aja. Itu enggak berarti yang di sini yang di fiksatif itu 10 celup. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Pindahkan ke Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Pindahkan ke ethylene dulu. 1, 2, 3 sampai 20. Cuci dengan air. Selesai. Ya, mudah. Harusnya bisa. Tapi kalau kita di sini menggunakan pewarnaannya itu beberapa kali pakai, cukup lama, sekitar seminggu 2 minggu kita pakai terus. Biasanya dibiarkan dulu 1 menit. Kalau idealnya itu kalau pewarnaan baru cuma 20 kali terus. 10 kali, 5 kali, 20 kali selesai. Ya, kamu nanti ikutin teori aja. Pada saat praktikum kamu ikutin instruksinya yang dari kakak kelas atau dari pengajarnya ya. Oke, retic staining ini paling umum digunakan pakai metanol, eosin dan methylene. Metanol untuk fiksasi supaya nanti kan pertanyaan dok, kalau kita masukkan ini tadi sampel dari payudara, yang ini sampel dari leher, yang ini sampel dari paru, kita masukkan di tempat yang sama, nggak tukar kadian, misalnya nggak bakal tukar, tidak, asal kamu sudah pakai metanol. Metanol itu melengketkan si sel ke slide. Ya, kalau kamu lupa pakai metanol, saat kamu rendam di eosin dia rontok hilang. Rontok dia hilang. Jadi nanti waktu kamu cuci hilang semua selnya, nggak bisa dilihat. Jadi yang terpenting adalah metanol itu. Kalau metanol itu kamu sudah benar, nanti eosinnya kurang, methylene blue-nya kurang, nggak apa-apa, bisa diulang. Tapi kalau metanolnya sudah salah, metanolnya lupa, hilang semua pekerjaan. Yang terpenting adalah metanol. Ingatin kalau praktikumnya, jangan lupa metanol. Eosin untuk mewarnai sitoplasma, methylene blue mewarnai inti sel. Nah itu kamu lihat, yang biru ini karena methylene blue. Yang merah ini karena eosin. Ya. Oke, ini sitoplasma.
Lalu ini sel. Oke, ya. Jadi apa gunanya kita lakukan FNAB? Yang pertama untuk melihat satu nodul infeksi atau tumor. Jadi benjolan di leher pastilah seseorang akan khawatir ini kanker atau bukan. Kita pastikan dengan FNAB untuk melihat ini infeksi kah atau memang tumor. Anak muda biasanya TBC kelenjar atau penyakit Hodgkin. Kemudian kalau dia sudah kanker, apa payudara kita periksa ketiaknya, kalau ada benjolan kita ambil untuk tahu stadiumnya stadium berapa. Pastikan tumor residif, maksudnya residif apa? Kanker payudara sudah dioperasi, sudah dijahit, baru ada muncul benjolan lagi di tempat jahitan. Kita ambil untuk tahu ini muncul lagi enggak. Untuk konfirmasi tumor ganas yang tidak bisa dioperasi, kita itu tidak bisa dioperasi. Untuk apa? Karena kalau tidak bisa dioperasi, jalan satu-satunya kemoterapi dan radiasi. Jadi kita ambil, misalnya tumor di tubuh besar, kita ambil, oh ini sangat ganas, nggak mungkin dioperasi karena sudah mereka sampai ke sini. Jadi iradiasi di. Apa keuntungannya alternatif? Tidak nyeri, relatif tidak nyeri ya. Nyeri itu kan tergantung dari besar tumornya, jenis tumornya, tapi relatif pada umumnya tidak sakit, mudah dikerjakannya, biayanya murah dibandingkan operasi, cepat diagnosisnya karena kamu langsung warnain, langsung dikasih saya, langsung ada kesimpulan. Kalau operasi menunggu berhari-hari kalau tahu, dan cukup akurat 70 sampai 90. Tapi kekurangannya adalah tidak bisa menggantikan histopatologi. Ya, saya ibaratkan gini, histopatologi itu melihat secara umum. Ini saya ibaratkan misalnya kita mau melihat kota Samarinda, kita bandingkan dengan kota Samarinda dan kota Denpasar. Denpasar ke Bali ya, Bali. Samarinda ini kota dagang, ya kan? Banyak orang berdagang di sini. Denpasar kota wisata. Tapi di Denpasar ada toko-toko nggak? Ada, ya kan? Ada yang jualan nggak? Ada. Di Samarinda ada yang jual oleh-oleh juga nggak? Ada, tapi nggak banyak. Banyak kan orang yang jualan dagang kan? Mesin, jual, pokoknya macam-macam. Kalau kita lihat secara histopatologi, kita lihat Samarinda itu dari atas, oh banyak ruko-ruko ini kota dagang, rukonya banyak. Kita lihat di Denpasar, oh banyak tempat wisata ini, hotel-hotel banyak, ini kota wisata. Jelas kan? Tapi kalau kita ambil pakai jarum, itu ibaratnya kita ambil sampel. Samarinda kita ambil sampel, kalau jarum kita pas ngambil banyak ruko, kita akan simpulkan apa? Kota dagang. Ya, tapi kalau pas kebetulan jarum kita kenanya di beberapa tempat yang jual amplang apa yang untuk wisata, kita akan mengikuti untuk wisata ini. Salah kan? Nah, jadi FNAB itu tidak bisa sampai 100%. Di Denpasar banyak itu kan banyak yang wisata hotel-hotel, tapi kan ada ruko-ruko yang jualan juga. Kalau sampel kita pas kenanya di daerah yang ruko-ruko, kita simpulkan loh, ini kota dagang padahal dia kota wisata. Ya, jadi makanya pengambilan sampel itu terkadang dilakukan 2-3 kali untuk bisa merandom dengan itu. Oke. Oh ya, ini yang saya jelaskan tadi, dia bukan satu sekian yang utuh, jadi tidak bisa menggantikan apa komplikasinya? Perdarahan. Oleh karena itu setelah kamu setelah kita FNAB diambil, jangan di gini ya, harus diambil. Terus ini apa paling frustasi? Bleeding time, walking time yang kamu biasa periksa di cutting atau di kejadian berapa detik dia baru beku darah. Kalau pasien itu mengalami kemanjangan pembekuan darah, jangan di FNAB, karena kalau di FNAB nanti tidak berhenti darah.
pasien dengan demam berdarah, seringkali trombositnya turun sampai di bawah 50.000. Kita tidak FNAB dulu karena perdarahannya besar. Yang lainnya komplikasi infeksi, emboli dan pneumotoraks. Oke, itu aja. Ada yang mau ditanyakan, Ade? Cukup jelas ya? Jangan-jangan Kamu deh kalau nanti ada FNAB paru atau hati kan dilakukannya radiologi. Kamu boleh kok minta sama dokternya, dok saya mau ikut, boleh kan? Nah, boleh. Cuman ya seru lah oleh. Ada yang ditanyakan? Kalian nanti hari ini praktis ya. kan ada yang ini. Oh ya, ini temanmu ada nanya bagus tadi ya. Ini kan nah ini pertanyaannya, ini kan dibusuk nih di eker istilahnya ya. Nah Ya. ini belum masuk nih, baru masuk. 1, 2, oh di sini terambah yang tadi sudah diukur. Kamu lihat di belakang sini ada USG. Nah USG itu sudah menunjukkan titiknya. Nah baru dimasukkan. Kalau dia kecil sekali, USG-nya masih di samping kita. USG-nya masih di samping perut sini. Jadi saat jarum masuk, USG-nya bisa lihat ujungnya jarum di sana. Kalau tumornya cukup besar, setelah di USG cukup dikasih tanda agak teraba dari luar agak keras, nah itu. Ya. Jarum itu tidak akan lari kalau dia sudah masuk kena di bagian perutnya, dia tidak akan goyang lagi. Iya, walaupun di naik turunnya. Nah ini kebetulan dapat yang bleeding jadi ya lumayan. Karena organ hati kan memang gampang bedah. Itu pasiennya sadar atau dibius? Sadar. Ya. Sadar. Kalau misalkan dari hati juga tetap sadar. Sadar. Yang dibius biasa pasien anak-anak, karena pasien anak-anak nggak bisa tenang. Ada pengaruh Pengaruh antara bius dan tidak bius. Kalau dibius otomatis yang ngambil juga lebih tenang sih, karena pasien tidak. Karena kadang-kadang kan pasien itu takut, ya kan? Jadi dia bisa. Kalau dibius lebih. Cuman dibius itu kelemahannya adalah ini apa? Dia kalau dibius itu kelemahannya dia perlu dokter anestesi. Kemudian kalau peralatan anestesinya kurang di ruang ini, pada saat bius terlalu dalam sulit untuk bangunnya. Jadi biasanya cuma sekedar di ringan atau tidur atau di kamar operasi sekalian. Kalau kamar operasi kan perlu ruangan, menyiapkannya ribet, ya kan? Kalau di sini pasien itu sadar. Kalau saya kasih bius topikal biasanya. Anestesi topikal dikasih needle kayu di pertukaran supaya dia nggak terlalu. Tapi beberapa dokter tidak pakai bius topikal, langsung diambil juga sama. Oke, ini ada lagi yang Penanya dong, Iya. itu kenapa piston splitnya ditarik penuh pas dia bubuk? Waktu itu dia harus mendapatkan vakum yang cukup besar. Piston ini, kenapa kita pakai spike yang besar? Dok, kenapa nggak pakai spike yang tidak besar aja, lebih kecil kan? Kita harus mendapatkan daya
tarik vakum yang besar. Kalau 50 cc kan terlalu menakutkan, nah, itu nariknya juga berat. Kalau 20 cc ini paling pas sudah. Ada yang satunya kurang 10 cc, tapi sayangnya kalau 10 cc itu tuh lihat depannya ini kan kamu lihat ada nggak jarum? Ada nggak jarum 10 cc? 10 cc ininya tulisannya 10. Kita lihat bedanya ya. Kenapa kita suka pakai yang ini? Nah, ini perlu untuk pakai ini. Jadi dia daya tarik menyedotnya kuat. Tapi toh tidak langsung keluar darah kan? Ya kan? Kalau kamu pikir kan, kalau sudah dicor meledak tuh, karena yang ditarik adalah benda padat. Kalau saya naik itu benda cairan kista, saya tarik itu dia langsung misi langsung banyak. Tapi karena benda padat dia tidak. Ya. Nah, saya lihatkan yang 10 cm benda ketemu. Kamu lihat ini ya. Nah, ini ujung jalurnya ini tidak ada ulirnya. Jadi pada saat kita mau Otomatis dengan jarum. di jalurnya pada saat kita pasang dia langsung masuk ya. Pada saat kita mau buat hapusan itu bisa langsung dibuka. Ada yang 10 cc itu dia harus pakai diputar. Ya, oh ya, Memutar ini perlu waktu. Kadang-kadang beku duluan dia, dan resikonya kita dianya stuck, waktu diputar stuck nggak bisa dilepas, ribet. Kalau ini langsung bisa dibuka. Ya, ada dapat yang 10 cc. Kayaknya kita nggak pakai lagi. Ada yang 10 cc. Ya. Ah, ini 10 cc maka sudah ada jarumnya. Ya. Dan ini saya kayak jualan spike ya. Nah ini ya. Nah. Ini kan ada ulirnya kan? Ya. Kalau saat kita mau pasang jarumnya ini kan kita harus putar. Ya dari titik kanan harus putar. Jadi waktu kita mau sudah selesai ngambil, mau kita sedot, nggak bisa kita tarik langsung, kita harus putar lagi. Kita perlu waktu yang sangat cepat antara membuka dan menyemprot. Kalau nggak beku darah, karena darah itu jumlahnya sedikit aja. Ya, jadi kita perlu waktu. Jadi ini jarang dipakai, kecuali terpaksa nggak ada yang 20. Jadi daya tariknya juga kurang. Kalau yang tadi vakum. Ya, jadi vakumnya itu digunakan untuk menarik. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Oh, ini total ya. Ya. Kalau misalnya yang ada udah itu ada resiko pasti Enggak. Jarum ini cukup keras. Jarum ini kamu kan ini bisa lepas darah. Nanti kalau kita masukkan jarum kita tarik mundur itu kakunya tuh terlepas gini kan? Enggak, yang lepas ini sangat berat. Nah, ini dia makanya presisi dia. Ya. Yang lebih bagus lagi ininya apa ini? Pentolannya ini, kemudian pentolannya ini yang lebih bagus lagi di tengah. Ada satu merek yang dia di tengah, posisinya di tengah, persis di tengahnya sini. Ini kita pas masuknya itu tidak akan bergeser. Kalau ini kan kita masih di pinggirnya kan, itu di tengah. Tapi yang merek itu agak mahal.
Ya nggak akan lepas ya. Ini sudah ada kamera, sekalian kita nanti foto bersama. Boleh. Viral, kita viralkan. Ada lagi yang bertanya kami? Gampang ya. FNAP itu asik, jangan khawatir. Yang terpenting kamu sana. Dan Bapak, maksudnya tolong selesai habis